You decided to get married quite young, right? Ya, How old were you at that time? 25 waktu itu. Gila, 25 on the top of your career. Ya, Any regrets nggak? kadang-kadang istri saya juga bilang bahwa sometimes kamu act-nya masih seperti that you're single man. Anak-anak saya juga bilang, behavior-nya sometimes masih seperti orang single, dia bilang. Saya nggak pakai cincin kawin. Oh lalu, iya, kok nggak pakai sih? Hai Komedo, komunitas Merah Delikada. Itu nama fans club aku. Oke. Yes. Coba Om Jeremy Thomas. Komedo, coba. Komedoan. Memang beda kalau sudah expert ya. Lidah saya sudah berbeda ya Kak. Oke, kita ketemu di vlog aku 1, 2, 3. Jawab semuanya. Bersama dengan the one only 90 idola di masa tahun 90-an, Jeremy Thomas. First of all, how are you in this pandemic? Very well, thank you. Very well, thank Baik, you. ya. Oke, Om, langsung aja. Ya. To cut all the basa-basi, ya. Om, how old are you right now? You still look very handsome, fit. 50. 50 Jo, gila. Berarti tuh pertama kali, the first time you started with all the sinetron tuh umur berapa ya? Waktu saya 23, 22, 23. Oh my God. Rambut masih klimis ya? Yes. Iya nggak sih? Yeah. Badan masih bulky gitu ya kan? Sekarang malah jauh lebih lean. What happened? Dulu saya memang rutinitas gymnya, angkat bebannya lebih intens. Oke. Waktu saya approaching usia 42, 43, saya mulai ngerubah pola. 42, 43 mulai ngerubah Ya, pola. ngerubah pola. Saya mulai kardio, Oke. mulai lari, Yep. lalu berenang. Tapi lately saya lebih banyak lari karena Oke. kan effortless kan, Yep. pakai sepatu langsung ya. Yes. Dan begitu saya lari ya saya dapatin impact-nya. Ya. Karena memang semakin berumur kan harusnya jantungnya juga harus semakin dijaga. Benar, setuju banget. Nah, oke. Pertama-tama gitu, yang namanya kalau sekarang kan orang tuh terkenal dengan macam-macam. Ada yang by proses, ada yang by memanjat. If you know what I mean, yes? Yeah. You know, climbing, nebeng, pansos dengan orang lain, which is ya sah-sah aja. Itu kan strategi dalam berbisnis. Ini pertama kali kok bisa ada hadir dan langsung kalau nggak salah jadi pemeran utama di sinetron-sinetron, Iya, itu dari mana? gini ceritanya. Jadi waktu kembali lagi karena saya hobinya nge-gym. Ya, Jadi masa kecil saya tuh termasuk sport boy lah. Saya hobi Oke. BMX, saya hobi Oke. fitness. Sampai saya kuliah tuh saya juga masih Ya. hobi. Ya. Saya kuliah di Atmajaya, saya nge-gym. Akhirnya saya mulai banyak mendapat tawaran iklan. Waktu itu oke. handphone belum ada, Mel. Benar, Jadi benar. kalau dapat tawaran iklan itu biasanya diselipin di bawah pintu. Oh my Atau God. telepon rumah itu nanti pembantu catat, Pak. Ada telepon Ada gitu. telepon dari agensinya Iya, iya. ini nanti saya telepon balik. Telepon balik, benar. Casting. Iya. Dan puji Tuhan beberapa iklan akhirnya kepilih. Yap. Setelah itu mungkin dari situ saya udah mulai dilihat oleh gini, Mel. Zaman dulu tuh entry point Ya, ke dalam suatu film atau sinetron itu layernya tuh panjang dan banyak benar, sekali. setuju. Gua tahu banget Oke, Om. Yes. panjang dan jadi orang itu mungkin di research dulu, oh ini ada bintang Iya. iklan baru nih, Iya. lumayan badannya kayak begini. Iya. Dan kebetulan si pelihat itu atau orang yang melihat itu ngelihat saya tuh ngelewat di mall. Zaman dulu saya nggak tahu ya, mall-mall zaman dulu lah Iya, pokoknya. iya, Blok M Plaza mungkin. Mungkin saya nggak Iya, tahu. iya, Mall-mall zaman dulu, akhirnya saya dipanggil, hai kamu Iya. yang di iklan ini ya? Oke. Iya, bisa nggak ngobrol sebentar? Oh iya. Lalu ngobrol, akhirnya setelah dia research saya mungkin ya, saya nggak tahu 2-3 jam kali Iya. ya. Akhirnya dia bilang, kamu besok bisa ikut saya nggak ke rumah produksi? Oke. Saya bilang ya kebetulan schedule-nya santai, karena saya bisa, juga orangnya ya. sangat positif lah. Lalu setelah itu saya datang, kira di situ saya tahu saya dibawa bertemu dengan Pak Ram, yang akhirnya saya tahu bahwa itu adalah Ram Punjabi. Ram Punjabi, oke. Pak Ram langsung datang, lihat, ya oke lah. Cucok nih kayaknya. Ya, boleh ya nih, kan? kamu bakal main sama Paramita Rusady. Wow. Waktu itu, oh, oke, kamu bakal berperan nih sama Paramita Rusady. Lalu Iya.
karena waktu itu saya juga nggak peduli mengenai honor, kayaknya waktu itu saya dibilang udah honor kamu pertama-tama 250.000 aja, karena waktu itu saya pikir oke, nothing tulus anyway. Akhirnya saya terima. Saya terima. Kita yang baru waktu itu 3 orang. Siapa itu? Saya, Anjas, Elma. Gue inget masa itu Elma tuh dengan si Sonsi kalau nggak salah tuh, Ya, vitamin apalah betul. itu ya Jadi, kan. saya itu jadi pacarnya Paramita. Oke. Anjas itu adik saya jadi pacarnya Elma. Kayak ya sinetron apa ya Om gue? Hati Selat Samudra. Hati Sebelah Samudra. Hati Selat Samudra. Dan yang jadi ayah saya tuh Turino Junaidi, dia produser juga. Oke. Nah, film itu tayang di RCTI. Ya. Episode 1-nya langsung meledak. Wow. Boom. Meledak, akhirnya saya dipanggil lagi tuh ke kantor Pak Ram. Iya. Kamu kayaknya masa depan kamu baik nih, kata Pak Ram. Yes. Produser biasalah kan. Akhirnya oke Pak, gimana? Udahlah kamu sama saya aja. Saya akan tata kamu dengan cerita-cerita yang bagus. Ya udah, akhirnya kontrak saya yang seharga 250.000 itu di terminate. Iya. Bukan terminate, saya lupa deh. Pokoknya ditambah lah. Akhirnya ya lanjut ke sinetron kedua kita waktu itu Bella Vista. Bella Vista. Lalu lanjut Bella Vista, Istri Pilih. Teruslah kemana-mana ya. Yang lumayan Bella Vista, Istri Pilihan dengan Istri Pilihan. Ya, Ayu Asari. Asari. Di antara 2 pilihan dengan Ayu dan Bella. Lalu Dewi Fortuna dengan Dewi Bella. Fortuna, Bella Safira kan? Tuh gue inget itu. Iya. Bella Safira. Anakku terlahir kembali dengan Tamara Bleselski. Yes. Tamara dan Desi Ratnasari. Yes. Lalu saya tuh 2 kali dengan Desi, saya lupa satu lagi apa judulnya. Dengan Desi itu lebih ya. Ya kurang lebih begitu. And so on and so on. Tapi kan akhirnya seorang Jeremy Thomas tuh memutuskan untuk ini yang menarik sebenarnya, kemarin kita tuh ketemu di Kopi Viral. And I said to him, basically you said when we were on air about things about marriage gitu. Dan ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan orang Indonesia kebanyakan. And then aku tuh berusaha untuk melihat perspektif bahwa setiap pernikahan berbeda-beda. You decided to get married quite young, right? Iya. How old were you at that time? 25 waktu itu. Gila, 25 on the top of your career. Iya. Any regrets nggak? Untuk Enggak. maksudnya bukan regrets pada orangnya, tapi regrets menikah semuda itu. Gini. Kalau kamu tanya apakah saya regret, saya enggak juga, tidak kalau saya bilang. Tapi apakah saya dalam perjalanan itu ada protes? Yes. Karena protes sama regret itu beda. Regretful itu kamu betul-betul believe bahwa wah gua buat suatu kesalahan nih dan kamu menyesal. It's not about your spouse ya, karena kadang-kadang timingnya juga. Situasi kan, saya ngomongin situasi. Yes, Kalau kamu bilang apakah saya regret, jawaban saya tidak. Tapi Tidak. apakah dalam perjalanan saya ada protes? Ya. Misalnya protes apa sebagai banyak laki-laki? dong. Something that you can share. Banyak dong. Saya menikah muda, Yep. lalu punya anak. Ya. The day kamu punya anak, di situ kamu harus mempunyai yang namanya lifetime commitment. Exactly. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Ya. Yang kadang-kadang kamu juga cara pandang laki-laki, kamu juga pingin satisfying you own Desires? not desires, ego. Ego. Ego alternya seorang laki-laki lah. Not in a negative way, artinya bukan negative way, tapi kan di lain pihak kamu juga punya status sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi kadang-kadang protesnya di situ. Tapi kalau kamu hitung secara statistik, saya lebih grateful daripada protesnya. Protesnya itu mungkin bagian dari fluktuatif ego kamu aja. Bahwa aduh, apa namanya? Kadang-kadang istri saya juga bilang bahwa sometimes kamu act-nya masih seperti that you're single man, gitu. Oh iya? Yeah. No, I said that. Ya, anak-anak saya juga bilang, you behaviornya sometimes masih seperti orang single, dia bilang. Ya, itu mungkin part of the puzzle yang kadang-kadang harus dibawa masukkan kembali. Nah, itu mengadres pertanyaan kamu tadi. Kalau regret enggak? Tadi kan anak-anak, your kids and your spouse said something. Behaviornya mungkin kadang-kadang seperti orang single, ya. In what way? In many way ya, mungkin
kadang-kadang kan ya apa namanya, sikap, perilaku, gesture, Ya. itu kan mengadres pertanyaan kamu tadi. Kok kamu bisa, kok Jeremy bisa sampai segini seperti ini? Exactly. Itu kan suatu akumulatif yang indirectly terbuilding di dalam tubuh saya. Akhirnya saya menjadi seperti ini. Saya nggak pakai cincin kawin. Oh lalu, iya, kok nggak pakai sih? Iya, Om? lalu Iya, nggak pakai ya? dan apa namanya, hal-hal yang menurut saya ingin saya lakukan ya saya lakukan. You just do it anyway. Yes. Jadi ya itu mungkin salah satunya. Tapi kan itu kan pie kecil, part kecil barangkali, kurang lebih seperti itu. So, sekarang udah menikah berapa lama, Om? Kalau anak saya 23 tahun, EXO, berarti sebenarnya total pertemuan saya sama Ina itu udah 26 tahun apa 27? 26 years known each other, being together 25 years. No, being married-nya itu 25 years. 25 Being together-nya lebih dong. Oke, banyak orang bilang, ada yang bilang the hardest part in a marriage adalah the first 5 years. Which is, aku sih nggak, I don't really Saya agree. punya jawaban buat itu. Oke. Ya karena masih muda. Karena waktu orang menikah 5 tahun pertama udah pasti mereka umurnya muda. Kecuali kamu ngomongin second married. Oke. Kalau misalnya sekarang saya married nih, bertemu seorang perempuan, udah pasti saya secara psikologi, sikap, mental, ketenangan, maturity jauh lebih baik waktu Jeremy 25 tahun. Udah pasti. Udah, jadi jawabannya pada saat Anda muda, 5 tahun pertama akan tough. Kenapa? Karena pertama stability-nya belum ada. Apa namanya, desire-nya masih keluar kiri kanan, masih liar. Iya, masih liar. Lalu saya nggak tahu hal-hal tersebut yang mungkin bisa memicu semuanya. Dan itu bisa dipahami karena mereka masih muda. Oke, tapi kalau in your marriage, tahun terberat tuh sebenarnya tahun keberapa? Nggak 5, nggak 10 seperti prediksi orang? Berat dalam apanya nih? You know, like some obstacles and many arguments. No, you have to be specific. Okay. Kalau berargumen, sampai sekarang saya masih berargumen. Iya. Oke. Kalau berat tuh emang setiap rumah tangga tuh berbeda-beda sih ya? Enggak, berat itu kan generic. Iya. Tantangan terberatnya deh gitu, misalnya hampir berpisah gitu. Pernah nggak, Om? Oke. Berarti harus kamu spesifik. Bukan, berarti kalau kamu tanya pernah nggak hampir berpisah? Iya. Kalau hampir berpisah harusnya sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya gini loh, perasaan yang mengatakan bahwa this is not right, gitu kan? Kadang-kadang kan kamu ada thought tuh, this is absolutely not right for me atau apa? Itu ada dalam setiap thought kepikiran atau misalnya dalam suatu bentuk argumen. Saya rasa semua pasangan akan punya thought seperti itu atau akan berargumen seperti itu. Wajar menurut saya. Tapi mesti ingat, itu kan itu kan terjadi waktu kita emosi. Oke. When you cooling down? Tidak boleh dong. Kalau kita ingin membuat keputusan yang wise atau keputusan yang decision yang major decision, kan ada rumusnya. Tidak boleh lagi sedih, tidak boleh lagi depresi, pasti. Oh, harus lagi stable justru emosinya. Iya dong. Oke. Pada saat kamu stable, di situ kamu bisa mempunyai yang namanya barometer bahwa kalau gua berpisah, downside-nya apa? Upside-nya apa? Lebih baik apa tidak? Oke apa tidak? Tapi kan ini dari saya ya. Saya nggak bisa mengeneralisasi setiap pasangan karena saya tidak akan pernah mengeneralisasi atau menjudging based on my experience. Misalnya saya banyak teman-teman tuh, terutama dari teman-temannya Ina yang datang ke rumah yang komplain mau cerai gitu loh. Oh banyak sekali. Di meja makan saya itu sudah seperti konsultan. Wow. Ya lalu dan saya nggak bisa memberikan advice kepada mereka. Kenapa? Karena problem yang kamu bilang tadi berat itu adalah problem klasik dalam setiap yang namanya hubungan. Gitu ya? Yes. Problem klasik dalam setiap hubungan. Pasti. Problem klasik dalam setiap hubungan pasti. So if I may know, what's the recipe in your marriage sampai sekarang, terlepas dari segala macam, tapi you guys made it until 25 years. Itu pertanyaannya bagus. Jadi
gini, Melanie. Ya. Kalau kamu aware, Ya. ya, kalau kamu, karena ini jarang sekali orang melakukan statistik ini Oke. sebenarnya. Saya kebetulan tumbuh dan berkembang di perkawinan saya itu sendiri. Jadi orang tua saya waktu itu hanya meng-guide saya, karena waktu saya umur 26 tahun, saya udah bilang ke bapak saya, Dad, saya bilang, you don't need to send me any money anymore, because I can buy my house, I can pay my kuliah, dan gue sudah bisa beli mobil. Oke. Oke. Development itu yang membentuk saya, artinya menjadi orang yang genuine dan menjadi orang yang akhirnya mempunyai development. Development itu artinya akarnya mulai tumbuh pelan-pelan. Oke. Oke? Ini harus disimak baik-baik. Ya. Karena saya tumbuh dan besar dengan organik, kalau bahasa gampangnya, gua ada kerja nih dari umur 23. Ya. Oke. Thanks God, orang tua saya nggak kekurangan. Pada saat saya bekerja, orang tua saya juga cuma bilang, oke, kalau kamu ingin bekerja, pesan saya cuma satu, kamu harus tekun. Oke. Dan kamu harus loyal. Oke. Pada saat saya bekerja, akhirnya saya mendevelop diri saya sendiri. Ya. Saya memutuskan untuk sama Ina, Ya. kita membangun semuanya itu sendiri. Itu yang akhirnya menempa sedikit demi sedikit. Oke, pertanyaan kamu adalah, kenapa Jeremy bisa kuat? Karena kalau misalnya akarnya udah cukup kuat, teng, boom, balik Ya, lagi, balik lagi. teng, boom, balik lagi. Itu jawabannya. Kenapa? Karena saya kebetulan tidak pernah dibantu dalam hal apapun. Jadi waktu saya grow up, rumah tangga saya sendiri. Kalau gua sukses sendiri. Wow. Kalau gua lagi nggak punya duit, gua juga sendiri. Kalau gua lagi ini deep difficulty, gua sendiri. Itu yang akhirnya membuat kuat. Oke. Udah, itu aja jawabannya. Wow. Nah, fondasi itu nanti yang bisa ditranslate ke berbagai jawaban atau concern yang misalnya kamu mau tanya, kenapa ini begini ya? Kenapa? Ya. Tapi muaranya tuh mulai dari situ. Something that you share with us when we first time met each other bersama dengan teman-teman dari Kopi Viral, it's kind of interesting. Karena kita nanya nih sama Om Jeremy, apa sih kuncinya dalam pernikahan kok bisa selama itu? Karena orang Indonesia pasti look up sama orang-orang yang bisa menikah for that quite long period of time, like you and Mbak Ina gitu kan. Terus Om Jeremy tuh on TV, he said, makanya gue penasaran ngajakin dia ngobrol. Dia bilang adalah Mbak Ina tuh tahu banget bahwa saya tuh menggemari wanita. Is that what you said? Yes. Terus aku sama Ramzi sama Vicky nggak ada ya, aku sama Ramzi langsung bingung gitu. Terus so you said to your wife gitu, misalnya kalau ini cewek cantik deh segala macam. Kan kita biasanya kan ya ngelihat doang gitu kan, paling nyimpen sedikit di otak, nggak akan bilang gitu. Tapi kalau Om Jeremy tuh bilang apa? Terbuka dan ngobrol gitu. Oke, please tell us how to keep spice up your sex life. Oke, after being married that long. pertama saya tidak believe perkawinan yang orang bilang, wah kalau udah lama udah kayak adik kakak. No. Iya, you said that, iya. I don't. Saya setuju banget itu. Saya nggak setuju karena menurut saya kakak sama adik, they're not making love. they don't do doggy style, that's sama dengan adik. Oke? From my point of view, you got everything. You got beautiful wife, you got beautiful kids, okay. you got everything. Apalagi yang Oh masih banyak PR saya. Oh ya? Ya PR saya sebagai